Pertama, saya meminta maaf karena saya yakin jawaban saya tidak akan menyenangkan beberapa pihak. Namun, karena saya berasal dari kalangan akademisi dan besar dengan nilai-nilai keislaman, saya merasa perlu untuk menjelaskan ini, yaitu saat di mana kita harus menarik garis antara keyakinan dan sains. Sains tidak bisa menjelaskan mengenai Isra Miraj karena ada beberapa hal yang menjadi batasan sains. Beberapa hal tersebut yaitu, sains tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak bisa difalsifikasi. Pernyataan negatif tidak perlu pembuktian, dan jika ada rangkaian argumen, setiap argumen itu harus bisa dibuktikan termasuk premisnya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sains tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak bisa difalsifikasi. Saya akan mengambil cerita Carl Sagan pada bukunya yang berjudul The Daman Haunted World. Sebut saja, saya mengatakan kepada Anda bahwa di kamar saya ada naga. Tentu sebagian orang yang penuh pertanyaan, Anda tidak akan langsung percaya dan meminta untuk datang ke rumah saya. Ketika di rumah saya, ternyata Anda tidak menemukan naga. Lalu saya berkata naga tersebut tidak terlihat. Lalu Anda menyarankan untuk menabur tepung ke lantai agar jejak kaki naga tercetak pada tepung. Saya lalu mengatakan naganya melayang. Anda kemudian menyarankan lagi untuk memakai kamera inframerah. Saya lantas menjawab, ide bagus, tapi sayangnya api dari naga itu tidak panas. Anda langsung menyarankan untuk menyiram cat ke ruangan, dan saya jawab dengan seperti ini, tapi sayangnya naga itu tidak berwujud. Demikian seterusnya. Setiap uji fisik yang Anda sarankan, saya bantah dengan penjelasan khusus mengapa uji tersebut tidak akan berhasil. Sekarang apa bedanya naga yang tidak memiliki wujud dan tidak terlihat melayang dan menyemburkan api yang tidak panas dengan tidak adanya naga? Bila tidak ada cara untuk membantah saya, tidak ada percobaan yang bisa menyangkalnya, apa artinya dan bagaimana bisa naga itu ada? Klaim yang tidak dapat diuji tidak ada harganya dari segi kenyataan, apapun nilai yang kemungkinan dimilikinya dalam memicu rasa takjub kita. Pada akhirnya, saya hanya meminta kepada Anda untuk percaya ada naga di kamar saya tanpa memberi bukti. Kita kembali ke persoalan Isra Miraj. Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa Isra Miraj benar-benar terjadi? Sejauh yang saya ketahui tidak ada. Klaim mengenai Isra Miraj tidak bisa diuji maupun dibantah dengan cara apapun. Mungkin hal ini bisa berubah jika sesuatu saat Burak ditemukan wujud aslinya sehingga dapat diuji kecepatan tertingginya dan diuji DNA-nya untuk mengetahui benar tidaknya hewan ini sudah ada pada abad ke-7 Masehi. Namun untuk saat ini, bagi sains Burak hanya sebatas cerita, sama seperti naga di kamar saya. Yang kedua, pernyataan negatif tidak perlu pembuktian. Anda mungkin berpikir, jika tidak bisa dibuktikan salah, berarti dia benar. Sayangnya, pandangan ini tidak tepat. Tidak bisa dibuktikan salah, berbeda dengan terbukti tidak salah. Ketidakmampuan Anda membantah kesahihan suatu hipotesis sama sekali tidak sama dengan membuktikannya bahwa dia benar. Kembali ke naga tadi, apakah ketidakmampuan Anda membantah naga lantas menjadikan naga itu benar-benar ada? Tentu tidak. Beban pembuktian naga itu ada pada pembuat premis. Ia wajib menghukumnya ataupun ia wajib hukumnya untuk memberikan suatu premis yang dapat diuji. Saya bisa saja mengatakan ada naga di kamar saya, buktikan saya salah. Namun coba pikir kembali, bukankah seharusnya saya menunjukkan naga itu kepada Anda untuk mendapat kepercayaan Anda? Mengapa harus jadi Anda yang membuktikan naga itu tidak ada? Yang ketiga, setiap argumen dalam rangkaian harus bisa dibuktikan termasuk premisnya. Dalam kasus naga, semua rangkaian argumen harus bisa dibuktikan. Ketika saya menyebutkan naga di kamar saya tidak terlihat, melayang dan lain sebagainya, saya tidak hanya harus membuktikan adanya naga di kamar saya, namun saya juga harus membuktikan naga tersebut tidak terlihat, melayang dan segala kelebihannya. Kita kembali ke Isra Miraj. Tentu pada mulanya kita berpikir bagaimana bisa pada abad ke-7 perjalanan 1000 km lebih ditempuh dengan semalam. Jawabannya adalah Burak. Berdasarkan hadis, Burak diklaim memiliki langkah yang sejauh pandangan matanya. Namun apakah itu berarti bukti terjadinya Isra Miraj? Tidak. Pada akhirnya keberadaan Burak juga harus dibuktikan. Kalaupun Burak terbukti ada, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kecepatannya harus diuji untuk membuktikan klaim tiap langkahnya sejauh pandangan matanya, seperti yang tertulis di beberapa hadis. Dari ketiga hal di atas, saya rasa sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa
Isra Miraj tidak bisa dibuktikan melalui sains karena adanya persyaratan yang tidak memenuhi. Disinilah titik di mana kita harus menarik garis antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Suatu kepercayaan bekerja dengan prinsip kami dengar dan kami laksanakan, sedangkan prinsip sains adalah pertanyakan semuanya. Karena itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang berarti benar, karena ia membenarkan kejadian Isra Miraj tanpa meminta bukti seperti Quraisy lainnya. Mungkin